Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Rivo Ferdiansyah di Titik Temu Podcast. Kali ini Titik Temu berada di ruangan Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Tentu di ruangan ini yang sejuk, yang akan membahas yang sedikit panas di... Yang sejuk-sejuk aja dah. Yaitu tentang Perda Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2011. Perda ini kita akan coba membedah Perda Ketenagakerjaan ini untuk siapa dan statusnya hari ini bagaimana. Walaupun sebelumnya kita sudah mengungkap fakta-fakta yang lain. Tapi hari ini kita langsung kepada Ketua DPRD yang memang tempatnya suka membuat perda. Kita langsung saja. Pak Ketua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bang Revo. Siap. Perda Ketenagakerjaan masih ramai, Ketua. Ya. Masih terus menjadi pembahasan. Ya. Karena bermula dari ramai tentang oknum salah satu HRD di FCC Indonesia, akhirnya hari ini bergeser tentang bagaimana status perda tersebut. Tapi sebelum itu saya sudah mencatat beberapa poin yang ingin saya tanyakan, yaitu perda ini untuk siapa? Ketenagakerjaan ini. Silakan Ketua. Baik, jelas ya. Kalau perda ini dibuatkan dengan satu ide gagasan para tokoh-tokoh, para aktivis yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Ya, saya melihat betul ya, banyak tokoh-tokoh, ada Kang Abda, Khairul Mukti, ada Kang Ais, aktivis banyak ya, aktivis yang melihat betul potensi industri ini harus menjadi keuntungan buat orang Karawang, terutama dalam kesempatan ketenagakerjaan. Jelas bahwa perda ini diuntukkan untuk orang Karawang, diperuntukkan untuk orang Karawang, dan ini mudah-mudahan menjadi dasar untuk memperkuat orang Karawang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di daerahnya, gitu loh. Jangan jadi penonton gitu. Dalam gini Ketua, dalam isi perda ini kan salah satunya mengatur bahwa 60-40 persentase buat warga Karawang 60 dan pendatang 60. 40 ya. Bagaimana Ketua? Ya saya kira pastinya di dalam perda ini kan nggak ujuk-ujuk ya. Perda ini di dalam gagasannya sudah lahir mulai 2005. Tetapi menanti political will pemerintah. Pemerintah daerah dalam yang saya maksud. Dan memang gongnya itu kalau saya lihat sejarahnya di tahun 2011. Bagaimana aktivis buruh, Abda, Khairul Mukti dan rekan-rekan menginisiasi ini untuk betul-betul agar orang Karawang ini dengan adanya industri itu memiliki kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan di daerahnya. Dan ini terbukti sampai hari ini. Jadi saya appreciate kepada beliau-beliau yang menginisiasi, termasuk konsiderannya dicantumkan di situ bagaimana untuk memperkuat peran perda ini. Sehingga hari ini saya kira tinggal menjalankan. Tidak ada lagi debatable gitu. Harus dijalankan gitu. Artinya bahwa gini Ketua, adanya perda ini investasi kan ya. Dari 2011 sampai sini, artinya investasi masa depan bagi orang-orang Karawang. Nah, pada kenyataannya hari ini bagaimana Ketua? Artinya dalam pengawasan pemerintah, bahkan dalam pelaksanaan perda ini tersebut terhadap contoh kawasan-kawasan industri perusahaan itu. Jadi ini harus dipahami ya, apalagi kejadian kemarin RDP di Karawang di DPRD di kita, dan saya pimpin langsung rapat tersebut. Saya melihat bahwa adanya penggiringan bahwa investasi di Karawang itu tidak aman. Ini salah besar tanda kutip ya. Orang yang melihat bahwa menganggap bahwa orang Karawang ini tidak kondusif dan lain sebagainya. Saya pastikan justru dengan adanya perda ini dijalankan secara otomatis
perusahaan pun mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah daerah. Dari Perda ini tinggal dijalankan saja kok. Nggak sulit gitu. Karena apa? Karena amanat Perda ini harus dijalankan 60%. Bagaimana perusahaan yang sudah 60%? Ya jelas, ketika rekrutmen ya diutamakan dong 60% Karawang. Gitu. Saya yakin SMA, SMK kita ini memiliki ya anak-anak yang siap bersaing, ya berkompetisi dengan SMU, SMK yang berada di luar Kabupaten Karawang. Ya, jadi nggak bisa diragukan kembali bahwa orang Karawang itu katanya ya nggak pintar-pintar. Nah, ini kan salah satu bentuk bahwa mendowngrade orang-orang Karawang gitu loh. Ada katanya bahasa dengan dites dengan soal sekelas SMP pun orang Karawang nggak masuk-masuk. Yang jadi pertanyaan begini, Bang Repo. Ini kan kesempatan kerja buat operator. Kalian apa sih? Betul nggak? Yang kira-kira bisa mereka harus betul-betul dites. Saya kira biasa-biasa aja. Gitu. Rata-rata yang namanya operator punten ya. Rata-rata yang penting kuat berdiri, sehat gitu. Keahlian dasar lah ya. Iya, keahlian dasarnya itu. Apabila ada setiap hari itu pasti 8 jam. Kalau ada OT, overtime, mereka tinggal minta ke supervisor dan manajernya untuk dilihat apakah ini sehat dan lain sebagainya, baru direkomendasikan untuk OT, overtime. Saya kira itu. Dan saya pernah merasakan gitu loh. Saya pernah merasakan di dunia industri gitu. Bukan katanya. Jadi kualifikasi apa sih? Keahlian apa sih yang mengharuskan dia melakukan rekrutmen di luar Kabupaten Karawang? Justru ini menjadi pertanyaan besar kami gitu. Sebagai legislatif gitu. Saya kira dengan adanya BLK yang kita punya, juga SMK juga banyak di kita SMK yang memiliki kompetensi dan memang sering mendapatkan juara, bahkan ahli-ahli sains ya yang sekelas pelajar itu direbut, diraih oleh orang Karawang gitu loh. Nah, tapi ini ada bahasa bahwa orang Karawang kok dites susah. Nah, jangan-jangan ini tanda kutip nih. Apakah ini ada pengiringan isu bahwa orang Karawang ini memiliki kapasitas di luar dari kebutuhan mereka? Cuman jadi operator kok, mohon maaf ya. Yang sarapan nih, mereka itu sadar bahwa di wilayah hukum Kabupaten Karawang tinggal ikuti saja aturan. Yang sudah 60% masing-masing perusahaan, kan kemarin kami mengumpulkan ya Pak Bupati dan saya juga sambutan, ya tinggal dilanjutkan 60%-nya seperti apa. Kita punya BLK gitu loh. Kita punya BLK yang memadai, setiap tahun juga kita berikan support dan sebagainya. Ujung-ujungnya yang paling penting dari semua ini adalah penegakan Perda. Dan alhamdulillah nih rekan-rekan yang hadir ya kemarin di saat rapat ya ini juga pasti melihat saya challenge langsung, saya instruksikan kepada OPD terkait kaitan dengan Gakda. Silakan Anda PPNS Anda bergerak, mau 2 tim, mau 3 tim. Bagusnya 5 tim untuk mengetahui betul keberadaan kesempatan kerja ini, apakah betul yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan 60 itu nyata gitu. Jangan hanya 60 hanya di atas kertas saja. 60 hanya angan-angan saja. Iya. Faktualnya ternyata bukan orang Karawang, malahan merekrut di luar Karawang. Itu sebenarnya. Jadi kita pastikan investasi di Karawang aman, nyaman dan untung. Itu yang paling penting ya. Iya, setuju Ketua bahwa yang menjadi pertanyaan di publik itu kan apakah benar mereka itu sudah menjalankan Perda ini? Faktanya apakah 60 sudah terpenuhi ya. Kuota 60 ini bagi masyarakat Karawang? Kan kita hari ini, hari ini kita masih dalam angan-angan, masih dalam angan-angan aja, tidak memiliki bukti fakta yang jelas. 60 itu memang sudah terserap. Sebenarnya sebelum kemarin dikumpulkan para HRD, sebenarnya mereka sudah tahu Ketua tentang Perda ini kan? Banyak yang tidak tahu.
Mereka dengan kita dikumpulkan itu, kami jelaskan baru yang banyak tahu lah ya terkait iya, bahwa perda ini masih existing. Bahwa perda ini masih berlaku dan perda ini wajib ditegakkan. Gitu. Nah, dengan adanya Pak Bupati memiliki inisiatif bersama dinas terkait, Disnaker Trans, saya kira ini menjadi dorongan besar untuk menegaskan bahwa perda ini existing. Peraturan Bupati ini existing, 8 tahun 2016. Tinggal dijalankan saja. Bahkan ada sanksinya itu. Bahkan ada sanksinya, jelas gitu. Makanya saya perintahkan buat PPNS di Pol PP kita untuk turun bersama instansi secara terkait. Teknis itu tidak masalah, Ketua. Contoh penegak perda Pol PP khususnya bahwa melakukan langsung kepada perusahaan teknis secara teknis. Kewajiban mereka. Kan ini Satgas, Satuan Tugas ini terintegrasi. Mereka ada PPNS di Pol PP, mereka ada Dinas DPM PTSP, mereka pastinya utamanya adalah Dinas Tenaga Kerja, mereka bersama bidang pengawasan wilayah 2 Jawa Barat, pengawas provinsi, mereka terintegrasi. Gitu. Jangan hanya melihat di kertas orang Karawang udah 60%, orang Karawang tidak bisa situ jaga. Lantas di rekrutmen setelah itu, setelah 60%, mereka tidak mengindahkan lagi orang Karawang gitu loh. Kan angkatan setiap tahun itu bertambah. Kayak hari ini 2025 hampir sekian puluh ribu angkatan SMP SMK itu kita hitung. Katakanlah 60% itu pasti berharap ke dunia industri. 30% berharap memiliki modal mereka melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan keuangan orang tuanya. 10% rata-rata terutama bagi masyarakat di pinggir-pinggir itu memang melanjutkan ke dunia rumah tangga. Nah, PR kita adalah di 60%. Bahkan kita juga meyakini lebih daripada 60%, bahkan 65%. Nah, ini tugas kita. Tugas kita untuk melakukan kolaboratif. Pemerintah daerah tegas, Pol PP-nya tegas, Disnakernya tegas, dibantu Saker, Pol PP, dan instansi vertikal yang lainnya. Tegakkan itu. Jangan digiring bahwa penegakan perda ini seolah-olah mereka diusik gitu loh. Mereka tinggal mematuhi saja, apa sulitnya? Coba keberadaan industri ini, coba kita hitung. Manfaatnya untuk orang Karawang seberapa besar? Seberapa besar gitu. Sementara ini kita kalkulasikan 9 perusahaan saja. Dalam konteks penerimaan pajak dari mereka hanya 200 miliar yang masuk ke Pemda Karawang per tahun. Iya. Sedangkan mereka adalah perusahaan-perusahaan besar. Tapi mereka melihat bahwa ini menengadahnya keaturan ke pusat terus gitu. Sedangkan kewajiban mereka adalah bagaimana dengan PBG-nya, kalau dulu IMB bagaimana dengan SLF-nya, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Termasuk dia juga kalau kita berbicara Perpres 57 tahun 2023, mereka harus melaporkan lowongan kerja kepada pemerintah setempat. Perpres 57 ada itu, 2023 itu. Nah, kenapa ini nggak diindahkan? Kenapa mereka lebih mengutamakan wilayah lain? Terus kualifikasi apa sih sebenarnya yang jangan-jangan ini by design gitu. Untuk mengelabui orang Karawang, Dinas Tenaga Kerja Karawang, agar orang Karawang susah untuk mendapatkan kesempatan kerja. Jangan-jangan ada permainan kotor kan? Nah, kan namanya kita bisa saja karena menyimpulkan itu Yang paling penting bagi saya, kan setiap Dewan di Karawang, pemerintah daerah pastikan di TikTok-nya, di Instagram-nya, hampir setiap hari itu kita banyak sekali yang menyampaikan, Pak, bagaimana lowongan. Terus mereka juga mengeluhkan masuk kerja harus sekian. Nah, ini kan menjadi pemikiran kita bersama untuk nangis Pak, batin Pak. Karena kalau orang Karawang menjadi penonton di daerahnya, melihat industri itu hanya sebagian kecil menikmati keberadaannya. Sebagian besar malah jadi penonton, lalu mencari kesempatan kerja, mereka hanya muter-muter saja di aplikasi lowongan kerja. Coba kalau kita jujur, di pasal 51 jelas
ya, selain mereka harus mengutamakan orang Karawang, ya, di pasal 25, pasal 51 pun setiap industri, ya, perusahaan di Kabupaten Karawang harus tergabung di dalam APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya. Dengan 1.000 sekian ratus perusahaan di Kabupaten Karawang, hanya 25%-nya masuk di APindo. Itu juga menjadi kendala. Kenapa? Kalau mereka tergabung di dalam asosiasi, koordinasinya lebih mudah, Pak. Iya. Dalam pengawasan dan lainnya. Dan lain sebagainya mudah. Iya. Banyak saya sampaikan ketika ada keluhan di TikTok saya, keluhan di Instagram saya koordinasi lah dengan APindo. Mohon maaf Pak Ketua, ini belum tergabung ke APindo gitu. Padahal di Perda ini jelas, termasuk APindo pun ini Kang Abda ya, mencantumkan, Kang Ais itu mencantumkan. Setiap perusahaan dianjurkan untuk masuk di dalam APindo. Tetapi mereka hanya 20-25%. Ini kan susah kita melakukan ini. Gitu. Padahal mereka kalau investasi, ya BKPM juga membuat aturan. Kalau Anda menambah investasi, mereka perusahaan itu harus comply terhadap, harus patuh, harus menyelesaikan PR-PR di daerah. Perda-perda itu. Termasuk bagaimana perda bangunan gedung. Kan kita setelah kita turun ke perusahaan-perusahaan itu, banyak perusahaan ketika random sampling sudah pakai bangunan gedung mereka selama 6 bulan, PBG-nya ngomongnya lagi diurus mulu. Masa bangunan gedung sudah dibuat? Ini. Coba kalau PPNS datang, itu wajib diberhentikan, Pak. Wajib diberhentikan ketika perusahaan sudah berjalan, ya, menambahkan gedung baru, tapi dia tidak berizin. Harus dihentikan oleh PPNS itu. Untuk apa? Membuat efek jerah terhadap perusahaan agar mereka comply. Pak, di Karawang itu sangat mudah kok. Kalau kita tegas dari dulu, sekarang sudah patuh mereka. Tapi dari dulu kan kita memberikan kelonggaran, betul nggak? Sehingga kita hanya punya cerita-cerita di DKI, di provinsi luar Jawa Barat. Contoh ya, berapa tempat bakso yang mereka tutup oleh PLPP. Kenapa? Tidak berizin, tidak memiliki PBG. Gitu. Ini kita perusahaan di kita landai-landai aja. Kaspit kita Dewan Kunjungan sudah 6 bulan mereka menggunakan gedung bangunan, ngomongnya diproses dulu. Syarat diproses itu kan mereka sudah masuk dokumen terhadap pemerintah daerah, terhadap BTSB. Nyatanya hanya sebagai bagian daripada alibi mereka. Maka saya sampaikan juga ya, waktu kemarin dikumpulkan, ayolah bantu bersama-sama. Kita akan jaga investasi ini agar aman, nyaman, untung. Pemerintah daerah juga tegas, ya. Forkopimda juga kita kuat. Kita tinggal diskusi kalau ada hal-hal yang kira-kira. Tapi taati dulu aturannya. Taati dulu aturan Perda Kabupaten Karawang, dan taati dulu ketentuan orang Karawang harus mendapatkan kesempatan kerja lebih daripada yang lain. Itu saja sih. Gambaran hari ini, tadi saya mengutip bahasa Ketua, gambaran hari ini apakah masih menjadi penonton Karawang ini dalam tenaga kerja khususnya? Jelas ya, tahun ini saja kurang lebih ada hampir mendekati 30.000 ya lulusan SMA SMK. Belum lulusan tahun 2020. Belum 2023. Ya, maka dengan adanya lulusan baru ini, ya kita pun harus berbenah. Maka Pak Bupati kan tegas ya, mengumpulkan teman-teman HRD dan para pengusaha untuk bersama-sama. Ayo, sense of belonging, rasa memiliki Karawang. Jangan mengais rezeki saja di Karawang, tapi merasa memiliki terhadap Karawang. Karawang ini, ya paradoks. Punya industri, punya perusahaan, tapi ada serikat pengangguran Karawang, kan lucu gitu loh. Seharusnya Karawang dengan industri yang besar-besar, orientasinya padat modal, ya, mereka seharusnya harus awareness, harus baik gitu terhadap Karawang untuk melihat bahwa ini orang Karawang dulu lah yang diutamakan, dites. Apakah kekurangannya komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Saya tanya itu, waktu kemarin RDP ya, dengan salah satu perusahaan yang kita tangani hari ini,
Anda masuk nggak kemarin di Infoloker Karawang? Ternyata enggak juga gitu loh. Padahal itu jelas-jelas 100 hari bupati dan wakil bupati mengeluarkan program launching terhadap Infoloker. Aplikasi itu ya. Iya, Infoloker. Ternyata tidak. Dengan alasan ini, itu dan lain sebagainya. Maka ya saya dari hari ini tolonglah. Nggak bisa lagi di Snaker Trans hari ini leha-leha. Ya. Karena apa? PR kita di masyarakat. Kita harus tuntaskan agar orang Karawang tersenyum. Agar orang Karawang mudah untuk bekerja, agar orang Karawang semuanya berpenghasilan. Oke. Itu, Pak. Kalau FGC itu kalau terkait dengan perda itu sudah melanggar nggak? Secara otomatis, Pak. Sudah jelas ya melanggar. Ya, kalau posisinya waktu itu dia teruskan. Karena alhamdulillah dengan RDP ini mereka membatalkan semua. Oke. Fokus dengan surat yang mereka sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada kami di DPRD, agar mereka akan mentaati peraturan daerah itu. Dan dia melaksanakan itu. Lagi-lagi gini, masyarakat akan mempertanyakan hal yang dasar. Akan setegas apa pemerintah dalam menegakkan perda ini? Contoh kemarin ngumpulkan HRD. Ya. Paling cuma 3 bulan, 2 bulan gitu. Ya. Artinya kelanjutannya masih dalam tanda tanya. Gitu. Kita lihat ya. Karena selain Perda nomor 1 2011, kita juga punya Perda 1 2024 tentang penyelenggaraan investasi. Oke, artinya ada 2 Perda itu ya? Iya, ada 2 Perda itu. Kita fokus aja ke Perda nomor 1 2011, ya. Itu sangat dahsyat apabila ditegakkan. Apalagi ditambah Perda investasi. Iya, jelas di pasal 27-nya. Iya. Ayat 1, mengutamakan pada hal investasi di Kabupaten Karawang, mengutamakan tenaga kerja lokal. Iya. Itu di ayat 1-nya. Di pasal 27 itu. Coba dibaca ya. Maka saya berharap semua teman-teman juga ayo ikro. Baca perdanya, baca peraturan bupatinya, baca dulu perundang-undangannya, lalu kemudian ayo kita bersama-sama menuntaskan warga masyarakat. Sesuai dengan kemampuannya. Kami dengan regulasinya, teman-teman rekan aktivis coba mendorong dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendorong warganya. Sehingga semua bersinergi gitu loh. Oke, nanti saya akan tanya status perda ini, tapi saya akan tanya dulu pada ruang pengawasan DPRD. Ya. Seperti apa sih DPRD dalam mengawasi pelaksanaan perda tersebut? Ya, jadi harus dipahami ya. Setelah perda diparipurnakan, diundangkan, bergeser dari wewenang DPRD menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dan kami mengawasi implementasi. Nah, dinas terkait ini udah berganti-ganti kepala dinas kan? Disnaker. Iya. Berganti-ganti itu dengan berbagai macam weakness, aturan yang lemah di balik kewenangan Disnaker hari ini. Karena pengawasan juga ada di provinsi ya. Maka kan silakan pergunakan saja. Karena mereka harus melaporkan tenaga kerja ke dinas setiap tahun. Itu aturan perundang-undangan. Kewajiban mereka. Kewajiban mereka. Gitu. Agar mereka mentaati perda ini untuk dijalankan. Karena sehebat pun aturan, peraturan daerah, dan peraturan bupati, tetapi eksekusinya, pelaksanaannya tidak dikawal, termasuk diawasi oleh Gakda, penegak aturan perda PPNS dalam hal ini di Pol PP, itu sampai kapanpun yang tadinya tajam jadi tumpul. Iya. Karena apa? Ini harus ada rentang kendali. Jangan setelah dibuat perda, perbub, kita sudah sampaikan terus di rapat itu bagaimana tenaga kerja, bagaimana perda. Kalaupun di konsideran perda nomor 1 2011 masih mengacu ke Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah yang lalu, karena hari ini sudah nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang 9 2015 tentang pemerintahan daerah, ya ganti aja konsiderannya. Sudah saya usulkan waktu itu zamannya Pak Ibe ya sebagai ketua komisi. Tetapi mentok ketika diskusi dengan eksekutif.
Ketika saya sudah dorong saudara IB itu untuk membuat perubahan Perda nomor 1 di periode 2019-2024. Kenapa? Karena konsiderannya belum menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 2014. Belum menyesuaikan kaitan dengan amanat yang disampaikan oleh Omnibus Law. Oke. Ya kan? Oke, ya. Kaitan dengan tenaga kerjaan. Ini kan semua harus update. Iya. Masa Perda ini tidak update. Nah, konsideran itu penting sebagai dasar, sebagai guidance negara hukum. Saya kira itu. Oke. Saya masih fokus terhadap itu. Selama ini Dinas Tenaga Kerja kan tadi laporan, perusahaan akan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Yeah. Ketika rapat dengan DPRD, apakah sering menanyakan bagaimana kondisi perusahaan dalam? Ya, pasti. Rapat ini kan rapat-rapat AKD kan banyak. Iya. Rapat AKD itu komisi hal kelengkapan dewan. Bagaimana mereka menanggapi bahwa apakah laporan? Iya, ya mereka sampaikan laporan berkala dan sebagainya. Yang dilaporkan itu kaitan dengan weakness aturan, kelemahan aturan, posisi kabupaten kota hari ini. Ketika pengawasan bidang ketenagakerjaan ada di provinsi. Oke, oh itu yang menjadi dasar kenapa kabupaten kota lemah. Kita pertanyakan terus tentang eksistensi Perda ini, efektivitas Perda ini. Jadi kenapa saya sampaikan dengan tegas bahwa Perda ini existing? Ya kita tahu sejarahnya. Gitu. Meskipun saya tidak ada di zaman 2009-2014 gitu. Tapi saya memantau, saya sudah sekretaris DPC gitu. Nah, jadi saya lihat itu Perda ini tidak ada surat apapun dari pihak pusat kepada daerah, kepada kabupaten dan kepada DPRD. Secara otomatis jangan tengok ke sana kemari. Perda ini ditegakkan saja. Apabila tidak dilaksanakan, kasih peringatan. Itu berarti masih Perda ini sampai saat ini masih berlaku. Masih berlaku. Ya, karena isu di luar kan banyak bahwa ada yang menyebutkan bahwa sudah dicabut kewenangan oleh provinsi. Ya itu kan bertanyanya ke Mbak Google, bukan ke lembaga peradilan ya, yang memiliki kewenangan di kehakiman. Kan jelas ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Itu. Bagaimana dengan executive review? Kan jelas aturannya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi apalagi yang dipertanyakan? Saya berkeyakinan betul bahwa Perda ini tidak pernah dicabut. Tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah dibatalkan. Jadi masih sampai detik. Sangat existing. Iya, Itu. Nggak perlu ada pasang badan. Perda ini masih jalan. Tinggal pelaksanaan saja. Pol PP strong, Dinas Tenaga Kerja juga turun, melihat bahwa ini sejauh mana implementasinya. Dalam perekrutan selanjutnya, kalau hanya selesai di perekrutan mereka existing hari ini 60%, ya sudah selesai dong. Pemaknaan dari 60% itu adalah 60% setelah 60% dan rekrutmen selanjutnya. Iya. Yang tadi saya sampaikan juga. Betul nggak? Iya. Bahwa Perda ini adalah investasi masa depan. Investasi masa depan orang Karawang. Supaya jangan penuh. 2011 sampai sekarang bagaimana? Masih lemah. Artinya masih jadi penegakannya masih lemah. Karena rasio PPNS kita masih rendah. Saya rekomendasikan ke pemerintah daerah ke depan harus ada tambahan PPNS. Minimal 10 orang untuk disekolahkan. Karena kalau PPNS itu menjalankan KUHP. Jadi penegakan. Jadi nggak ada lagi teguran kalau PPNS. Turun ke perusahaan, melanggar, langsung segel. Poinnya pada Perda ini adalah pengawasan dengan penegakannya. Betul. Kemarin sudah dikumpulkan itu salah satu bentuk pemerintah itu sangat sangat peduli dengan pengangguran Karawang untuk mendorong kan, menuntaskan ini. Pertanyaan saya gini, ada evaluasi nggak setelah ada kemarin dikumpulkan HRD, kapan mau ada evaluasi terhadap
perda ini gitu loh. Penegakan perda ini dalam waktu dekat ya, setelah 17 Agustus. Udah kita Forkopimda tentu. Oke. Karena setelah kita kumpulkan asosiasi HRD, asosiasi pengusaha ya, kita perlu tindak lanjuti. Pak Bupati sudah tegas. Ya. Ya. Kalau bahasa trennya hari ini, Presiden Prabowo itu, masyarakat itu selalu menyampaikan bahwa jangan omon-omon lah. Iya, itulah kita akan lakukan. Tidak akan omon-omon. Enggak ada omon-omon. Okay. Sudah satu frekuensi, kita tindak lanjuti. Ini dalam proses ya. Kita membuat satuan tugas untuk mempertegas itu, sehingga kita akan turun bersama Forkopimda. Akan kita lihat betul, mereka sampaikan saya sudah 60% itu sejauh mana. Bentuknya sidak apa nanti perusahaan-perusahaan? Enggak akan ada bocor kecil-kecil. Oke. Nanti jangan, nggak ada kisi-kisi ya. Nanti aja. Jadi saya tanya lagi, Ketua. Status perda ini, Ketua begitu meyakini bahwa masih eksis tadi kan? Ya tentu. Jadi jelas kita berdasarnya tadi ya. Ada orang yang mengatakan bahwa perda ini sudah dicabut. Dasarnya apa? Iya. Sampai hari ini, apalagi saya jadi ketua dewan ya, belum pernah saya menerima surat ya, dari Mahkamah Agung untuk melanjutkan pembatalan perda itu. Ya, belum ada. Dan saya belum pernah menyaksikan pembatalan perda nomor 1 2011 di gedung paripurna. Secara aturan bagaimana, Ketua? Bahwa ketika kan perda dibentuk di sini, di daerah. Nah, secara aturan bagaimana ketika memang perda ini dibatalkan atau direview lah, itu bagaimana aturannya? Jadi gini ya, memang sempat pada pemerintahan presiden sebelumnya bahwa banyak sekali perda-perda yang mengganggu investasi. Menurut pusat, menurut kacamata pusat. Mungkin komunitas perusahaan-perusahaan BUMN ya, badan usaha milik Nippon ya, terus badan usaha milik Korea dan negara-negara yang lain yang berinvestasi di sini melihat bahwa perda-perda ini seolah-olah mengganggu investasi mereka. Maka mereka melakukan dengan kewenangannya di pasal 251 Undang-Undang 23/2014 melakukan executive review. Ini supaya tahu dulu ya. Melakukan executive review terhadap perda, terutama di Jawa Barat ya. Saya ingat betul peraturan SK Gubernur nomor 188 tentang pembatalan Perbub nomor 8 tahun 2016. Di pasal berapa? Pasal 7 ayat 1. Tentang penyebarluasan kesempatan kerja orang Karawang 60% dan orang luar Karawang 40%, dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Pada zaman akhir pada waktu itu mencabut di pasal di Perbub. Bukan di Perda. Bukan karena bukan kewenangannya. Di Perbub itu. Nah, ingat upaya teman-teman Kang Abda dengan reng-rengan melakukan judicial review, uji materi terhadap norma 251 ayat 1, ayat 2, ayat 8 yang memberi kewenangan eksekutif review, pembatalan eksekutif. Maka jelas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kekuatan, kewenangan untuk melakukan review, jelas justru gerakan yang dilakukan oleh eksekutif itu dilakukan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk di pasal 251 ayat 1 tentang eksekutif review, kewenangan eksekutif untuk membatalkan. Maka sudah barang tentu yang dilakukan oleh gubernur pada waktu itu batal demi hukum. Kenapa? Kewenangan norma eksekutif review-nya dikembalikan ke lembaga kehakiman, dalam hal ini yang memiliki peradilan tingkat pusat sampai daerah adalah kekuasaan
Mahkamah Agung. Oke. Jadi yang memiliki itu, kenapa? Dasar-dasar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 251 di Undang-Undang 23 tentang executive review. Iya. Pembatalan eksekutif atas perda-perda tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan undang-undang dasar loh, bukan undang-undang dasar. 24A bahwa kewenangan atas kasasi dan menguji atas perundang-undangan dan perundang-undangan di bawahnya, ya peradilan yang memiliki kuasa kehakiman yang tertinggi adalah Mahkamah Agung. Jadi nggak ada kewenangan Mendagri, nggak ada kewenangan gubernur untuk melakukan eksekutif review. Jelas MK itu yang menguji peraturan-peraturan ini. Iya, menguji peraturan ini dibatalkan di pasal 251 tentang eksekutif review. Pembatalan melalui positif legislatif melalui eksekutif ya, melalui pemerintah, baik itu Mendagri ataupun gubernur sebagai perwakilan dari pusat. Jadi semua kewenangan Mendagri atas pasal 251 itu batal. Demi hukum. Karena ada putusan MK itu. Karena ada putusan MK itu. 56 ya. Putusan MK 56 2017. Jadi jelas kan? Jelas sudah. Ini salahnya di mana? Gitu, tentang perda ini. Jadi setiap kabupaten kota yang dibatalkan ya oleh eksekutif dalam hal ini oleh gubernur pada tahun itu secara otomatis gugur demi hukum. Dikembalikan ke kekuasaannya kepada oleh mahkamah. Pak Ketua, perda ini kan jelas masih berlaku dan tinggal menjalankan, tinggal pengawasan pada perusahaan-perusahaan. Dari semua ini yang terjadi, harapan Ketua sendiri apa? Khususnya terhadap perda ini untuk biar berjalan semaksimal mungkin untuk membela masyarakat Karawang. Ya, jelas ya bahwa saya ini kan wakil rakyat. Ya. Saya mewakili lidah rakyat, keluhan rakyat, keluhan masyarakat Kabupaten Karawang. Di medsos saya, bahkan yang datang ke rumah, ke kantor, ke semua teman-teman anggota dewan di Kabupaten Karawang. Kita himpun bahwa memang keluhan mereka itu kaitan dengan tenaga kerja. Dan saya kira mau kapan untuk menegaskan ini. Ya, kami jelas dipilih oleh rakyat, bukan di lotre. Maka harus betul-betul memperjuangkan rakyat, memperjuangkan masyarakat kita. Jangan hanya sekedar menonton. Maka saya berharap dukungan semua pihak, stakeholder, terutama bagaimana tindak lanjut dari penegakan perda ini. Jangan hanya omong-omong tadi kan. Gitu. Kalau ada bahasa telah dicabut, ya kami belum pernah melakukan pencabutan perda di sidang paripurna DPRD. Jadi kalau diparipurnakan di DPRD Karawang, namanya perda itu, dicabut pun harus diparipurnakan di DPRD Karawang. Itu aturan yang benar seperti itu? Iya, seperti itu. Maka saya sangat berharap bahwa perusahaan-perusahaan jangan mempelintir ini. Jangan mempelintir bahwa ini seolah-olah mengganggu investasi. Justru tinggal disesuaikan saja. Anda kan punya peluang untuk segmentasi yang lain. Silakan untuk memilih. Kita sadarlah, produk mereka juga untuk se-Indonesia, bahkan untuk ekspor ya. Tapi jangan alih-alih penegakan perda ini bahwa jangan beredar di TikTok, di medsos, di mana-mana bahwa investasi di Karawang ini tidak nyaman. Ini salah. Hoax ini. Maka saya berharap semua masyarakat Karawang turut menyuarakan ini. Agar apa? Agar semua itu memiliki frekuensi yang sama untuk menuntaskan PR pengangguran di Kabupaten Karawang. Ketua. Ya, dan Pak Bupati sudah diskusi dengan saya. Kita akan buat agenda di tahun ke depan, ya, mulai pergerakan penegakan di tahun ini, untuk
diskusi gathering lah dengan saco-saco mereka, dengan pimpinan perusahaan mereka. Agar apa? Agar mereka tahu sebenarnya. Jangan hanya ada bisikan dari oknum-oknum tertentu, dari middle management dan top management nya saja, tapi ekspatriatnya nggak tahu sebenarnya. Itu poin pentingnya. Insya Allah kita akan tegakkan. Ketua. Agar orang Karawang memiliki kesempatan kerja yang luas. Insya Allah siap untuk bertanding orang Karawang itu. Jangan sampai owner itu hanya dapat bisikan sebelah pihak saja. Iya. Setuju Ketua. Iya itu. Pointernya itu. Minta dukungan semua pihak. Baik Ketua, terima kasih nih atas waktunya. Kami menunggu action dari pemerintah Kabupaten Karawang, eksekutif, legislatif, dan lainnya dalam penentasan pengangguran di Karawang. Terima kasih Ketua. Baik, sama-sama. Terima kasih Bang. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua DPRD. Kita tunggu bagaimana pemerintah dalam menentaskan pengangguran di Karawang. Terima kasih. Ketemu lagi di episode titik temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.